Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya buat Pak Jo, Pak Amin, PD selaku coach saya, Pak Muhammad Gufron Esos MAP selaku penguji, Ibu Remaja Siahan selaku mentor saya, dan teman-teman rekan peserta Latsar CPNS Angkatan 42 Kelompok 2. Izinkan saya memaparkan laporan singkat dari aktualisasi habituasi selama di lingkup kerja atau unit kerja saya. Adapun kegiatan saya selama habituasi yang pertama, menyusun RPP atau menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Capaian kegiatan yang pertama, terlaksananya penyusunan atau menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Output yang saya dapat dari kegiatan yang pertama, adanya persetujuan dari kepala sekolah mengenai kegiatan yang akan dilakukan selama habituasi. Yang kedua, adanya perangkat pembelajaran matematika kelas 4 terkait materi KPK dan EPB yang inovatif. Hasil dari kegiatan yang pertama, dengan tersedianya perangkat pembelajaran yang baik, maka pembelajaran dapat lebih optimal terlaksana. Dampak yang diperoleh jika kegiatan penyusunan RPP tidak dilaksanakan adalah skenario pembelajaran tidak terlaksana dengan baik. Langkah dan penilaian yang akan dilaksanakan tidak akan tercapai. Seorang guru lebih cenderung berbicara kesana kemari dan tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Bahkan lebih sering marah-marah di kelas, sehingga guru tidak dapat menganalisa kekurangan siswa, juga tidak akan mampu memperbaiki pembelajaran berikutnya. Kegiatan yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika materi pokok KPK dan FEB pada subpokok faktor dan kelipatan bilangan dengan menggunakan media PowerPoint dan papan multifungsi atau MUSI. Capaian kegiatan terlaksananya kegiatan 2, yaitu proses pembelajaran akan lebih menyenangkan. Output, adanya media PowerPoint dan papan multifungsi atau MUSI. Hasil yang saya dapat dari kegiatan 2, siswa mampu memahami kelipatan suatu bilangan. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan kelipatan suatu bilangan. Yang ketiga, siswa mampu menghitung atau mencari kelipatan suatu bilangan. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi kelipatan suatu bilangan. Dampak yang diperoleh adalah kegiatan pembelajaran tentu akan terasa membosankan karena hanya dengan metode seperti biasa. Kegiatan yang ketiga, melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika, materi pokok KPK dan EPB pada subpokok faktorisasi prima dengan menggunakan media video. Capaian kegiatan 3 yaitu peserta didik lebih mudah dan mampu dalam memahami serta melakukan pemfaktoran bilangan prima dengan cara pohon faktor dan tabel bilangan prima. Adapun output dari kegiatan ketiga, adanya media video untuk pelajaran matematika materi pokok KPK dan FEB pada subpokok faktorisasi prima. Hasil, siswa mampu memahami bilangan prima dan faktorisasi prima. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan bilangan prima dan faktorisasi prima. Yang ketiga, siswa mampu membedakan bilangan prima dan faktorisasi prima. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi bilangan prima dan faktorisasi prima. Adapun dampak yang diperoleh jika kegiatan ini tidak dilaksanakan adalah peserta didik lebih sulit dalam memahami serta melakukan pemfaktoran bilangan prima dengan cara pemfaktor dan tabel bilangan prima karena harus berpikir secara abstrak atau tidak nyata. Kegiatan yang keempat, melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui kegiatan bernyanyi untuk memudahkan peserta didik dalam mengingat materi KPK dan menggunakan media PowerPoint dan media Dakota atau dapur matematika. Adapun capaian yang didapat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui kegiatan bernyanyi dapat memudahkan peserta didik dalam mengingat materi KPK dan pembelajaran akan terasa lebih menyenangkan. Output yang didapat dari kegiatan keempat, adanya media video PowerPoint dan media Dakota atau dapur matematika pada pelajaran matematika materi KPK. Hasil yang didapat yang pertama, siswa mampu memahami kelipatan persekutuan terkecil. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan kelipatan persekutuan terkecil. Yang ketiga, siswa mampu menentukan cara yang paling efektif untuk menghitung kelipatan persekutuan terkecil. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi kelipatan persekutuan terkecil. Yang kelima, siswa mampu menghitung atau mencari kelipatan persekutuan terkecil dari kedua bilangan yang berkaitan. Adapun dampak yang diperoleh jika kegiatan ini tidak dilaksanakan adalah peserta didik lebih sulit dalam mengingat materi KPK
dan pembelajaran akan terasa membosankan karena mengingat konsep materi hanya dengan cara seperti biasa. Kegiatan yang kelima menjelaskan kegiatan pembelajaran melalui kegiatan bernyanyi untuk memudahkan peserta didik dalam mengingat materi FPB dan menggunakan media PowerPoint dan media Dakota atau Dakon Matematika. Adapun capaian kegiatan dengan terlaksananya kegiatan ini, pembelajaran ini melalui kegiatan bernyanyi dapat memudahkan peserta didik dalam mengingat materi FPB dan pembelajaran akan terasa lebih menyenangkan. Output yang didapat adanya media PowerPoint dan media Dakota atau Dakon Matematika pada pelajaran matematika materi FPB. Hasil yang diperoleh, siswa mampu memahami faktor persekutuan terbesar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan faktor persekutuan terbesar. Yang ketiga, siswa mampu menentukan cara yang paling efektif dan mencari persekutuan terbesar. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi faktor persekutuan terbesar. Yang kelima, siswa mampu menghitung mencari faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan yang saling berkaitan. Dampak yang diperoleh jika kegiatan ini tidak dilaksanakan adalah peserta didik lebih sulit dalam mengingat materi FPB dan pembelajaran akan terasa lebih membosankan karena mengingat konsep materi dengan cara seperti biasa. Kegiatan yang keenam, melaksanakan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan kotak kartu. Capaian kegiatan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan kotak kartu, penilaian dapat buah penilaian dari pertumbuhan siswa dalam proses belajar mengajar tentunya akan tercapai. Output yang diperoleh adanya alat evaluasi dalam menggunakan kotak kartu untuk pelajaran matematika, materi KPK, dan FPB. Hasilnya adalah evaluasi peserta didik. Dampak dari kegiatan ini, jika kegiatan ini tidak dilaksanakan adalah proses penilaian pertumbuhan siswa dalam proses belajar mengajar tentunya tidak akan tercapai. Sulit bagi tenaga pendidik dalam memetakan hasil belajar peserta didik. Itu pemaparan laporan singkat saya selama aktualisasi habituasi di lingkup kerja. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.